Ya baik, alhamdulillah pemirsa Gamalama TV Taman Kalbu masih kembali dengan tema solusi menghadapi hidup susah di tengah pandemi COVID-19 ya. Baik, menarik Bu ya, saya mengikuti dari awal ya. Ini saya coba bercerita ya. Nah, mungkin minta tips lah seperti itu ya. Nah, saat ini memang ada juga ya keluarga yang secara ekonomi mapan ya. Punya pengalaman berumah tangga luar biasa, lama juga gitu kan ya. Tapi ketika dalam situasi seperti ini tiba-tiba bertengkar, goyang dan akhirnya mau pisah. Ada kasus seperti itu. Nah, mungkin saya minta tips ya agar ini tidak terjadi ya, dan ini juga bisa menjadi pencerahan buat keluarga yang harusnya jadi panutan karena sudah memiliki pengalaman yang banyak, seperti apa. Dan kemudian bagi keluarga muda nih ya, yang baru menikah, ini kan sudah new normal, kemarin juga sempat menikah juga kan, keluarga milenial ini untuk lebih siap lagi, kan pendewasaan usia perkawinan itu kan kelihatan di masa pandemi ini kan kurang disampaikan lebih dini, seperti apa? Jemaah sekalian, pemirsa yang ada di rumah, ini tadi yang saya bilang, setiap permasalahan kita buat kata kunci dulu lah, setiap masalah yang kita alami pasti Allah sediakan jalan keluarnya. Maka dengan kata kunci ini berarti kita harus terhindar daripada sifat putus asa. Kalau sudah putus asa, jangankan kita yakin bahwa Allah ada, orang lupa orang mama papa juga ada. Padahal orang tua adalah tempat kita untuk mencari jalan yang terbaik, orang tua. Tetapi kadang, mohon maaf ini nyata nih Pak Mat, ada orang yang selepas begitu dia nikah, sudah itu orang tua dia tidak pernah ingat lagi. Tidak ada itu. Nauzubillahi min dzalik. Padahal orang tua itu adalah segalanya. Orang tua adalah segalanya. Satu. Yang kedua, manusia punya sifat karakter itu ada satu yang sangat unik sekali. Dia tahu, dia ingat Allah, dia dekat dengan Allah ketika nanti dia terbentur dengan sebuah masalah. Baru dia mulai sujud, dia mulai wudhu, belum waktu sholat dia salat. Karena apa? Dia nanti sudah bertemu dengan permasalahan. Masya Allah. Padahal setiap ada illal ladina amanu wa amilus solihat. Setiap orang beriman, kata iman pasti amilus solihat, pasti dengan amal perbuatan yang baik. Das berarti bahwa jika kita ingin keluarga kita menjadi bagus, menjadi baik, ya kita mengambil gambar atau mengambil contoh tauladannya keluarga-keluarga para anbiya. Dan sering diucapkan dalam doa keluarganya Fatimah Az-Zahra, Masya Allah, dan Ali bin Abi Thalib, keluarga yang sangat syahdu sekali. Subhanallah, sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Rasulullah, dan semua yang dia inginkan, yang dia dapatkan permasalahan di rumah, di luar sana, orang yang pertama adalah dengan keluarga yang dia coba untuk bertanya, siapa dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian tidak serta-merta Rasulullah menerima semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib, langsung dia kembalikan untuk menjawab. Rasulullah memberikan kesempatan kepada Ali bin Abi Thalib, manfaatkan apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu pola pikir yang di luar batas daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia diberikan hati, manusia diberikan alam pikiran, manusia diberikan solusi. Kita berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Subhanallah. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kembali mengingat diciptakannya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah. Allah saja masih menghormati pendapatnya iblis yang menjadi musuh kita. Bagaimana menurut kamu aku ciptakan makhluk yang namanya manusia? Allah minta pendapat kepada iblis, Allah minta pendapat kepada malaikat, Allah minta pendapat kepada jin, hasil ciptaan Allah. Padahal secara logika kita bisa berpikir bahwa semua makhluk ini adalah ciptaan Allah. Dan untuk menjawab ini, dia menyelesaikan bagaimana dia menghidupkan kembali Adam alaihissalam. Tinggal dia punya kuasa. Tetapi Allah masih menghormati makhluk-makhluk yang lainnya untuk minta pendapat. Nah,
Kalau kita bawa dengan apa yang disodorkan oleh Pamat tadi, subhanallah, luar biasa. Maka seluruh masyarakat, seluruh masalah yang ada di dalam konsep masyarakat, kehidupan masyarakat ini, kalau kita berkomunikasi dengan baik, struktur kepemerintahan itu kita jaga dengan baik, maka ini pasti tidak akan, yang namanya perceraian tidak akan ada lagi. Tetapi karena mungkin yang satu pembadiam, yang satu pengemosi, maka muncullah berbagai masalah yang tidak kita inginkan. Jemaah sekalian yang berbahagia, dulu konsep dulu orang tua-tua, Pamat, saya sering bilang di jamaah majelis, tidak ada apa-apa pun tutu saji itu tetap ada di atas meja. Di dalamnya mungkin kita bayangkan mama papa kasih masakan yang indah, yang enak-enak, padahal begitu buka cuma cuci tangan dengan lap-lap tangan. Subhanallah. Syarat itu, syariat itu, yang bilang syariat itu kita orang jaga baik-baik, dan itu turunkan terus sampai ke bawah. Nah, maka saya ingin memberikan solusi atau tips bagaimana agar supaya kita minta doa agar supaya Allah tidak memberikan beban di luar daripada batas kemampuan kita. Ya, solusi yang terbaik yang pertama adalah kita belajar mensyukuri apa yang ada di rumah kita. Ibu-ibu, kalau baju yang ada, sudah bersyukur, sudah alhamdulillah. Jangan tahan gengsi, jangan berutang tanpa pengetahuan suami. Ini pemicu nih, Pamat. Kalau orang pergi di pengadilan agama, itu ada alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Bahkan sampai pada tingkat ada rumah tangga yang hanya 3 bulan buyar di perceraian di pengadilan agama. Karena apa? Gara-gara istrinya tidak tahu masak. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah, kita bersyukur apa yang ada dan apa adanya. Ya, beda ya. Kita bersyukur apa yang ada dan apa adanya. Kalau sebentar duduk bercerita, Ibu Karmila bilang tadi malam alhamdulillah Tom bikin salad, itu salad itu pesadap sampai Ibu Wia, Ustazah Wia ini dia dengar, dia bilang salad itu model bagaimana lagi? Oh, di pencampuran ini nih. Dia periksa dompet, oh setara cukup, cuma beli katimun cukup, selesai. Tidak bisa paksa pulang berjalan, tidak bisa naik ojek. Cukup yang ada, alhamdulillah yang ada. Kadangkala manusia tidak bisa menyeimbangkan dan menjaga emosinya. Inilah pemicu utama bagaimana sampai perceraian itu terjadi, karena tidak ada kekompakan di dalam keluarga itu. Masya Allah. Yang kedua, kadang kalau memang saya sebagai istri suka pembadiam, suami yang suka cerewet, atau sebaliknya suami yang pembadiam, istri yang cerewet, sekali-sekali kita orang mengalah. Sekali-sekali kita orang mengalah. Mengalah untuk apa? Mengalah untuk kebaikan. Tapi ibu, pada saat suami mau tumpah air panas, jangan badia, pindah tanpa, supaya air panasnya tidak kena. Iya betul. Jadi diam itu emas, itu pepatah. Bukan tomba diam orang siram air panas tom dapat emas. Masuk rumah sakit, kulit tak kupas. Jadi jangan salah menerjemahkan. Ya. Yang ketiga, biasa di ujung-ujung permasalahan itu di antara kita harus ada satu orang yang mengalah, memohon maaf lebih dulu, meminta maaf ke muka. Anak yang bersalah, jangan kita menunggu anak yang minta maaf. Ibu salah, ibu yang mendahului. Nah, mama minta maaf, Umi minta maaf ya sayangnya, mungkin Umi yang salah. Anak akan berpikir kesalahan ada sama dia, tapi dia bergambar, Masya Allah, saya yang bersalah tapi Umi yang meminta maaf kepada saya. Satu ketika dia pun akan memperbiasakan, membudayakan sifat maafnya ini kepada orang lain. Maka secara tidak langsung orang lain belajar kepada anak kita belajar kepada kita. Jangan bangga, jangan bertepuk tangan, anak saya pintar karena si dia. Lama-lama anak saya terpengaruh karena si dia, baru kita orang menyesal. Jangan bangga suami saya kenyang karena makanan si dia. Lama-lama suami kita kenyang karena dia, pindah pun karena dia, baru kita orang menyesal. Nah ini yang saya bilang, bersyukur apa yang ada dan mensyukuri apa adanya. Mungkin ini Pamat solusi yang terbaik, dan insya Allah kita berdoa agar supaya keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan rezeki yang ada kita bersyukur, dengan rezeki yang berlebihan pun kita bersyukur. Jangan lupa berbagi dengan orang lain.
Karena ketika kita berbagi dengan orang lain, pasti akan dia ikuti dengan doanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik ya, luar biasa. Memang yang hidup itu sederhana sebenarnya kan. Tapi kita tidak pernah menikmati. Yang mahal itu gengsi gaya hidup gitu ya. Ya kan, seperti itu ya. Lebih baik tidak punya apa-apa, hidup tenang, tapi kalau punya apa-apa ya tidak tenang. Artinya mau pengen HP tapi bak kredit. Nah, kan akhirnya tak bisa tidur gitu ya. Nah, itu sebenarnya sederhananya kan ya. Nah, biarlah orang hidup dengan dia punya apa, tapi kita tetap konsisten dengan kesederhanaan, yang penting bahagia ya. Tidur senang, tapi pikir utang kiri kanan ya, begitu. Baik, terima kasih Ibu Hajah dan juga Ustadz ya. Kita sudah berada di penghujung acara di Taman Kalbu kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada majelis ini dan juga pemirsa yang menyaksikan lewat layar kaca Gamalama TV ya. Saya mengucapkan juga terima kasih, nanti bisa kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain ya. Terutama bagi Majelis Taklim Nurul Qalbi Galelano ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Saya Ahmad Pikal bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan sore ini undur diri dari hadapan Anda dan ikuti terus program Taman Kalbu setiap hari jam 5 sore hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.